yaitu mengenai comparative advantage dan opportunity cost. Yang pertama yaitu keunggulan komparatif dengan teori nilai tenaga kerja. Nah, ada dua asumsi yang digunakan di teori nilai tenaga kerja, di mana dia mengatakan bahwa nilai atau harga sebuah komoditi tergantung dari jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk membuat sebuah komoditi. Nah, implikasinya apa? Setiap tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi atau tenaga kerja digunakan dalam proporsi yang tetap dan jumlahnya itu dalam membuat semua komoditi itu sama. Dia mau buat baja, mau buat tekstil, mau buat komputer itu sama. Yang kedua, tenaga kerja bersifat homogen dia atau satu jenis. Nah, ini menjadi hal yang tidak bisa dipakai dalam teori komparatif. Kenapa? Karena tidak mungkin dalam memproduksi sebuah komoditi itu memiliki tenaga yang sama gitu. Jadi makanya yang bisa digunakan maka dibilang adalah opportunity. Makanya poin kedua, can use the opportunity cost to explain comparative advantage. Jadi yang bisa menjelaskan mengenai comparative advantage adalah teori opportunity cost atau biaya oportunitas. Apa itu teori opportunity? Yaitu biaya sebuah komoditi adalah jumlah komoditi kedua yang harus dikorbankan untuk memperoleh sumber daya yang cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditi pertama. Jadi misalkan tadi ada dua komoditi diasumsikan, kayak kemarin ada gandum dan kain. Nah, nanti kalau mau buat gandum, berapa nanti yang harus kita korbankan? Yang harus kita korbankan si kain untuk membuat gandum. Atau nanti negaranya mau buat kain, berarti berapa nanti yang harus dikorbankan oleh negara Inggris? Kan Inggris sebagai pembuat kain nih. Nah, berapa nanti yang harus dia korbankan si gandum untuk mendapatkan kain atau untuk membuat kain? Nah, itu yang dikatakan dengan biaya opportunity cost. Nah, contohnya ini gambar yang ada Ibu berikan. Jadi terlihat bahwa di sini kan udah kita bahas kemarin. Gandum dan kain merupakan keunggulan absolut dari Amerika Serikat. Karena apa? Karena dia lebih efisien dalam dibandingkan daripada negara lain. Tetapi Amerika Serikat memiliki keunggulan komparatif berupa gandum. Kenapa? Karena dalam waktu yang sama dia bisa menghasilkan 6 gandum, sedangkan di waktu yang sama dia hanya bisa menghasilkan kain hanya 4. Jadi lebih besar 6 dibandingkan 4. Maka comparative advantage-nya adalah 6 atau gandum. Nah, di Inggris itu comparative advantage apa? Yaitu kain dia. Jadi dalam waktu yang sama dia memiliki keunggulan komparatif yaitu untuk menghasilkan kain. Kenapa? Karena 2 lebih besar daripada 1. Walaupun negara Inggris tidak memiliki keunggulan absolut dibandingkan negara lain, tapi dia memiliki keunggulan komparatif. Nah, berarti kalau kita lihat berdasarkan biaya opportunity untuk menjelaskan comparative advantage, kita lihat dulu Amerika Serikat. Tadi kan biaya opportunity itu adalah berapa nanti biaya kedua yang harus dikorbankan untuk memperoleh komoditi pertama. Berarti Amerika dulu ya. Kita coba. Amerika itu akan menghasilkan 6 gandum dalam jam pertama dan akan menghasilkan 4 kain untuk jam yang sama. Kalau Amerika membuat gandum, maka berapa opportunity cost yang dia peroleh untuk membuat gandum? Berarti jadi gandum sama dengan 4/6K, maka gandum bisa diperkecil menjadi 2/3K. Artinya apa? Untuk membuat satu karung gandum akan mengorbankan sebanyak 2/3K. Jadi komoditi kedua yang dikorbankan adalah 2/3 dari K. Nah, kalau kita lihat yang Inggris, lihat di gambar yang sebelah kanan. Nah, di sana terlihat apa? Kalau Inggris mau membuat gandum, bandingkan gandum dengan kain, maka 1 gandum sama dengan 2 kain. Berarti untuk membuat 1 gandum dibutuhkan 2
kain, atau dia harus mengorbankan 2 kain. Sehingga di sini biaya opportunity cost, opportunity yang lebih rendah itu adalah si Amerika. Kenapa? Karena di Amerika, opportunity untuk membuat 1 karung gandum hanya mengorbankan 2/3 kain. Sedangkan di Inggris, untuk membuat 1 karung gandum harus mengorbankan 2 kain. 2/3 kain lebih kecil daripada 2 kain. Sehingga jumlah kain yang dikorbankan lebih kecil dari Inggris oleh Amerika Serikat, itulah yang menjadi keunggulan komparatifnya. Makanya nanti Amerika itu bisa menghasilkan kain lebih banyak, gandum yang lebih besar untuk dia tukarkan ke negara lain. Kemudian yaitu kalau misalnya kain lagi. Kalau Amerika mau membuat kain, maka berapa yang harus dia korbankan gandum? Maka 4K sama dengan 6 gandum. Berarti kain sama dengan 6/4 gandum, berarti kain sama dengan sama-sama sederhanakan. Berarti 3/2 gandum. Artinya kalau Amerika akan membuat kain dia, berarti untuk membuat satu kain itu dibutuhkan 3/2 gandum, atau dia harus mengorbankan 3/2 gandum. Sedangkan kalau di Inggris 2 kain itu sama dengan 1 gandum. Berarti untuk 1 kain berapa? Pindah luaskan ya, 1/2 gandum. Artinya apa? Untuk membuat kain oleh Inggris dibutuhkan harus dikorbankan yaitu setengah gandum. Artinya di sini apa? Biaya opportunity atau opportunity cost membuat kain oleh Inggris itu lebih rendah daripada opportunity cost yang harus dikeluarkan oleh Amerika. Kenapa? Karena di Inggris hanya mengorbankan setengah gandum, sedangkan di Amerika harus mengorbankan 3/2 gandum. Sehingga karena Inggris memiliki biaya opportunity yang lebih kecil, maka Inggris memiliki comparative advantage di bidang kain. Gitu. Kita lihat yang slide 15, yaitu mengenai production possibilities time field. Apa itu? Yaitu kurva kemungkinan produksi atau dikenal dengan kurva transformasi. Apa itu? Yaitu kurva yang memperlihatkan berbagai alternatif kombinasi 2 komoditi yang dapat diproduksi oleh sebuah negara dengan menggunakan sumber dayanya dan dengan teknologi terbaik yang dia miliki. Berarti nanti harus ada 2 jenis barang. Kayak tadi kan ada komoditi gandum dan kain yang dihasilkan oleh 2 negara. Nah, gimana kurvanya gitu. Jadi kalau misalnya tadi kayak di Amerika, 1 gandum harus mengorbankan 2/3 kain. Syarat kedua yaitu dari production, bukan syarat kedua sih, intinya apa yang berlaku dari kurva kemungkinan produksi, yaitu dia mengatakan bahwa biaya oportunitas yaitu konstan. Itu timbul karena apa? Yang pertama, sumber daya atau faktor produksi bersifat substitusi sempurna atau digunakan dalam proporsi yang sama dalam memproduksi kedua komoditas. Yang kedua, semua unit faktor produksi bersifat homogen atau memiliki kualitas yang tepat. Artinya, setiap negara memindahkan sumber daya dari produksi kain ke produksi gandum, atau negara tersebut tidak harus menggunakan sumber daya yang semakin kurang sesuai untuk memproduksi gandum, tanpa melihat berapa gandum yang telah dia produksi. Begitu juga untuk kain. Artinya apa? Kita mempunyai biaya konstan dalam pengertian bahwa jumlah yang sama dari suatu komoditi harus dikorbankan untuk memproduksi setiap tambahan unit komoditi lainnya. Jadi kita harus mengorbankan satu komoditi untuk mendapatkan komoditi lainnya. Jadi jumlahnya itu harus sama dia, makanya konstan biayanya. Nah, apakah itu menjadi suatu hal yang realistis? Enggak.
logikanya konsep boleh mengatakan bahwa biaya itu konstan, tapi biaya konstan ini tidaklah logis dalam sebuah negara, karena antara negara satu dengan negara lain tentunya memiliki biaya yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai kurva kemungkinan produksi bisa saudara lihat di slide yang ke-16. Nah, di sini di gambar bisa kita lihat bahwa ada dua negara, US dan UK. Kita lihat dulu yang sisi kiri, yaitu US atau Amerika Serikat. Nah, X-nya adalah gandum, Y-nya adalah kain. Kalau misalnya Amerika Serikat itu memproduksi 180 gandum, maka kainnya hanya 0. Kalau Amerika Serikat memproduksi 150 gandum, maka kainnya adalah 20. Berarti apa? Penambahan 30 gandum itu akan memproduksi 20 kain. Kurang lagi 30, dari 150 ke 120. Berapa kain? Tambah lagi menjadi 40. Berarti penambahannya berapa? 20. Artinya di sini apa? Untuk memproduksi 30 gandum itu sama dengan 20 kain. Berarti gandum itu berapa? 20 per 30 kain. Atau gandum sama dengan 2 per 3 kain. Baik itu di 180 ke 150, yang dikorbankan adalah 2 per 3 kain. Dari 150 ke 120 sama, yang dikorbankan adalah 2 per 3 kain. Dari 190 ke 90 berapa? Kan 30 juga. 30 ini kenaikannya kan dari 60 ke 40 20. Berarti 20 per 3 sama 2 per 3 kain. Makanya nanti di kurva itu karena biayanya konstan yaitu 2 per 3 kain, makanya nanti kurvanya adalah berbentuk linear. Enggak melengkung dia, tapi pasti dia garis lurus yang linear. Tuh. Nah, cobalah lihat yang di UK. Di UK sama, di sini terlihat bahwa garisnya lurus. Kenapa bisa garis lurus? Karena untuk mengorbankan 10, untuk membuat 10 gandum, nih dari 60 ke 50, akan sama dengan 20 pakaian. Berarti gandum sama dengan berapa? 20 per 10 kain atau 2 kain. Coba dari 50 ke 40. Berarti selisihnya kan 10. 10 gandum juga akan menambah itu sama dengan 20 kain. Kenapa? Karena dari 20 ke 40 kan naiknya 20. Coba dari 40 ke 20 nih. Berarti nambahnya berapa? Nambahnya nanti adalah nih, nambahnya nanti 70. Berarti di sini karena biaya opportunity yang sama untuk membuat gandum, yaitu gandum sama dengan 2 kain, sehingga baik itu mulai dari 0 sampai 60, maka kurva dari kemungkinan produksi kalau menurut comparative advantage itu pasti akan linear dia, tidak melengkung, tidak berbentuk kurva, tapi berbentuk garis yang linear. Sehingga makanya tadi dibilang biaya opportunity-nya adalah konstan. Untuk UK yaitu gandum sama dengan 2 per 3 kain, sedangkan untuk US untuk membuat gandum sama dengan 2 per 3 kain biaya opportunity-nya, sedangkan kalau untuk UK biaya opportunity dalam membuat gandum adalah 2 kain. Gitu. Jadi kalau nambah lagi perbandingannya itu 2 kali. Nah, coba lihat dasar dan keuntungan perdagangan pada biaya konstan, yaitu slide ke-17. Di sini kita bisa lihat bahwa dalam situasi tanpa perdagangan, sebuah negara hanya akan mengonsumsi komoditi yang diproduksinya saja. Sehingga apa? Kalau misalnya dia tidak ada perdagangan, sehingga nanti batas kemungkinan produksinya ya hanya sebatas apa yang dia konsumsi. Terus bagaimana kalau misalnya komoditi itu adalah dia produksi dan dia konsumsi, sehingga bisa kita lihat yaitu berdasarkan kepada ilustrasi dari keuntungan dari perdagangan. Nah, sehingga artinya ini in absence of trade. Jadi kalau tidak ada perdagangan berarti
dia hanya melihat berdasarkan kepada consumption fund saya, hanya berdasarkan kepada tingkat pandangan konsumsinya saja, kemungkinan konsumsinya saja. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di kelas ya untuk selanjutnya. Jadi untuk materi hari ini sampai di sini. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kita bahas ya.